Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita Mister In Between, part ke-12 season ketiga episode 8. Sekilas balik di episode sebelumnya. Freddy pulang ke rumahnya dengan kondisi yang babak belur. Istrinya kemudian pergi menemui Ray untuk meminta bantuannya. Ray juga menerima sebuah job dari Rafael untuk mengantarkan narkobanya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Zoe. Pembawaan dan karakter Zoe yang polos namun asik dan santuy membuat sang pembunuh berdarah dingin ini kembali teringat bagaimana rasanya jatuh cinta. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film kembali mengingatkan kepada kalian semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Buat teman-teman yang belum ngikutin cerita dari episode sebelumnya, selesai nontonin ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin video dari part-part sebelumnya. Push teh ayam. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Semenjak Ray dan Zoe merasakan cinta satu malam, hubungan di antara mereka berdua pun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Zoe menjadi sering tersenyum sendiri ketika menatap Ray, dan begitu juga Ray kepadanya. Percakapan di antara mereka berdua pun kini menjadi lebih rileks dan akrab. Zoe bahkan sudah bisa bercanda dengan Ray. Ketika mereka berdua sedang sarapan, Zoe mengeluarkan sebuah kamera Polaroid dan lalu mengambil foto Ray. Dia berkata kalau si Ray adalah seorang pria yang baik. Meskipun pekerjaannya adalah seorang kriminal, namun sebenarnya Ray memiliki hati yang sangat baik. There's a heart. Is there? You are a criminal. So are you. Sambil tersenyum kepada Zoe, Ray mengambil kamera Polaroid itu dan lalu ikut-ikutan mengambil fotonya. I don't vote anymore. How? Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang memakan waktu selama berhari-hari itu. Dua buah tas berisi narkoba di dalam bagasi mobil membuat perjalanan ini tidak memungkinkan bila ditempuh melalui jalan umum. Kargo beresiko tinggi seperti ini harus dibawa melalui sebuah jalan tol yang berada di tengah-tengah sebuah sabana. Yeah, that cross your name off the list. So they can't actually prove whether or not you voted. Untuk membunuh waktu yang terasa begitu membosankan, Ray dan Zoe pun hanya bisa berbincang-bincang sambil makan cemilan di dalam mobil. Fucked in the ass by these guys over here? Yeah. So wouldn't it be easier just to vote and go through? Is who do you want to get fucked by? Namun tiba-tiba saja seekor kanguru melintas. Zoe kehilangan kendali dan mobil pun langsung terguling berkali-kali hingga rusak parah. Ray kemudian segera memeriksa keadaan. Zoe terluka di bagian kepalanya dan tidak sadarkan diri. Ray pun segera menghubungi Rafael melalui radionya. On my way. Zoe's unconscious. See you. Ketika Ray berhasil keluar dari mobil, dia melihat sebuah mobil RV datang dari kejauhan. Ray pun segera membaringkan Zoe supaya tidak terlihat oleh mobil itu. Ray kemudian berjalan mendekatinya. Dia harus menjauhkan mobil itu dari mobilnya. Seorang kakek-kakek keluar dari mobil itu dan segera menawarkan bantuannya kepada Ray. Namun si Ray berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Dia sudah menelpon bantuan dan mobil derek sudah dalam perjalanan. Do you want some water? No, sound good, but yeah, appreciate it. Ray
menyadari bahaya yang sedang mengancam keselamatan kakek ini. Semuanya baik-baik saja hingga tiba-tiba saja Zoe berjalan keluar dari dalam mobil. Si nenek yang melihat Zoe sedang terluka, segera berteriak memanggil suaminya. Dia menyuruh si kakek untuk mengambil peralatan P3K. Ray pun segera berlari menghampiri Zoe. She said a car crashed, okay? Huh? You gotta be alright. Yeah, love. What happened? Okay, pop down. Di saat yang bersamaan, Rafael tiba di lokasi kecelakaan. Dia langsung mengeluarkan pistolnya dan menghabisi kedua kakek nenek itu. Put Zoe in my car. Rafael menyuruh Ray memasukkan Zoe ke dalam mobilnya. Dia bergegas mengeluarkan 2 buah tas berisi narkoba yang ada di dalam bagasi mobil Ray. Si anjing bahkan sempat-sempatnya mengambil ban serap yang ada di mobil itu. Dia menyuruh Ray untuk segera masuk ke dalam mobil, namun Ray langsung membantahnya. Let's get out of here. We're not going anywhere until we clean this fucking mess up. Kini lokasi kecelakaan sudah terkontaminasi oleh 2 buah mayat. Ray menyuruh Rafael untuk memasukkan kedua mayat itu ke dalam mobil RV. Mereka berdua hampir saja berkelahi. Si bodoh ini mau meninggalkan kedua mayat itu begitu saja. Namun Ray tidak mau membiarkannya. Gara-gara si anjing, kini Ray harus melenyapkan kedua mayat itu. Can't take Zoe to a fucking hospital. You can, right? Go! Ray menyuruh Rafael untuk membawa Zoe ke rumah sakit. Sementara dirinya mengendarai mobil RV itu ke tengah-tengah antah berantah. Dia harus membereskan kekacauan yang sudah terjadi. Setelah mengubur kedua kakek nenek itu, Ray pun membawa mobil itu ke tempat lain. Dia membersihkan semua sidik jarinya yang menempel pada mobil itu. Ray kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menuju ke titik temu yang sudah dia dan Rafael sepakati. Ray menunggu dan terus menunggu. Namun Rafael tidak pernah datang menjemputnya. Kini dia benar-benar sendirian dan harus mengandalkan kemampuannya untuk bertahan hidup di tengah padang tandus. Selama 2 hari Ray berjalan, hanya dengan sebotol air di tangannya. Sesampainya di perkotaan terdekat, Ray pun segera berjalan masuk ke dalam sebuah toko. Dia membutuhkan sebuah penggaris besi. $12, thanks. Thanks, mate. Ray kemudian menggunakan penggaris besi itu untuk mencuri sebuah mobil. Ray segera melesatkan mobilnya menuju ke tempat Rafael. Setibanya di sana,
Rafael langsung menunjukkan kepadanya sebuah tas yang berisi pakaian ganti dan uang pembayaran untuk tugasnya. Listen, I gotta go. I'll see you back in Sydney, yeah? Yes, Ray pun langsung bertanya tentang kabarnya si Zoe. Namun dengan santai, Rafael bilangin ke si Ray kalau si Zoe tidak selamat. Matanya si Ray nanar menatap Rafael. Dia sama sekali tidak percaya kepadanya. She was dead before I got anywhere near one. So what'd you do with her? Dengan berkurangnya seorang kru, tentu saja uang yang harus dia bayar juga semakin sedikit. Apalagi mengingat kalau dulunya Rafael pernah menyuruh si Ray untuk menghilangkan mayat seorang wanita dengan cara memberinya makan ke babi. What could I handle it? Ray bersikeras ingin tahu tentang nasibnya Zoe, atau setidaknya bagaimanakah nasib jasadnya. Namun, Rafael menertawakannya. Dia bilang, kalau itu semua sama sekali tidak penting. I don't think so. You got a car for me? Ray pergi dari tempat itu dengan perasaan komplikatif yang berkecamuk di hatinya. Sebenarnya dia menaruh dendam kepada Rafael. Namun, tentu saja dia tidak bisa mencampur adukkan masalah pribadi dengan pekerjaannya. Apalagi mengingat fakta kalau dia belum kenal sama si Zoe sebelum menerima pekerjaan dari Rafael. Ray menempuh perjalanan selama berjam-jam kembali ke lokasi kecelakaan. Terlihat, mobilnya yang hancur itu sudah dibalut sama polisi pakai polis lain. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Terlepas dari resiko apapun yang harus dia terima, dia tetap berusaha menemukan jejak yang ditinggalkan sama Rafael. Akan tetapi, padang gersang itu sungguh terhampar amat luas, seolah-olah memaksa dirinya untuk berputus asa. Seiring matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, hatinya tenggelam di dalam kesedihan. Meskipun dirinya adalah seorang pembunuh berdarah dingin, kehilangan seseorang yang sangat berarti di hatinya sungguh membuat dirinya tak kuasa untuk menahan air mata. Terima kasih teman-teman kalian setia sampai akhir. Sampai berjumpa di episode terakhir.